Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Silakan duduk saudara. Segini banyak orang, 5.000 orang, suaranya cuma 10 orang. Yang siap semua katakan. Ini yang di belakang. Sudahlah saudara, saya dari dulu begini modelnya ya. Nggak usah terpesona begitu. Nah saudara, ini nanti yang di depan saya tatar hari Rabu. Rabu kita biasa ketemu, saya diklat doa di satu tempat. Ya saudara, ibu-ibu muda semua seperti dia ada di sana karena saya tahu dia belum dibaptis. Nanti Rabu besok saya akan ajarin dia tentang baptisan. Setelah itu dia harus langsung baptis. Awas kowe Kak. Kak oleh melok sekolah doa kowe. Nah saudara, yuk sekarang kita buka Alkitab kita. Saudara kemari semua udah cantik-cantik, tapi jangan Alkitabnya ketinggalan. Paling dah HP-nya diisi gitu loh Bible. Jadi saudara bisa belajar. Coba katakan belajar. Orang bodoh kalau belajar bisa pinter. Coba bilang orang bodoh kalau belajar bisa pinter. Tapi kalau orang bodoh nggak mau belajar tambah bodoh. Saudara pilih yang mana gitu loh saudara. Coba saudara buka ini ayat yang jarang dikhotbahkan. Tapi ini jadi berkat buat saya. Nah saya mau bagi buat saudara, saudara buka Nahum 2. Nahum, nah kan daripada bawa Alkitab ya enggak ngerti buka, mending lihat di depan gitu kan. Ya Nahum 2 saudara. Saya lihat di sini banyak oma-oma loh ya, banyak tante-tante. Ada di sini, saya tahu saudara kepengen ke impartasi ayune orang-orang yang ada di Victoria. Tapi jangan cuma terimpartasi cantiknya, harus pinternya gitu ya. Setuju katakan amin? Ini kenapa tegang semua, kan saya mau menambah sukacita. Dia tadi udah takut-takutin sih ya, saudara harus tahu saya sudah jinak, percayalah. Ya, saya punya suara besar karena kondisi pita suara saya sudah tergesek gitu. Jadi bukan karena saya galak, saudara harus percaya saya. Kalau saudara nggak percaya saya tanya suami saya. Saya istri paling gak galak loh saudara. Kalau enggak suami saya nggak hidup sampai hari ini. Iya kan? Saudara lihat Nahum 2 ayat yang kedua. Nahum 2 ayat 2 ya. Sudah ketemu katakan amin. Ayo sekarang saudara senggol kiri kanan katakan bangun bangun bangun. Senggol lagi bilang bersuara bersuara. Kalau disuruh ngomong ngomong. Kalau nggak disuruh ngomong jangan ngomong. Nah kan kita kebalik kalau nggak disuruh ngomong ngomong. Waktu disuruh ngomong nggak mau ngomong. Ibu-ibu mesti begitu ya. Nahum 2 ayat 2 saya bacakan saudara perhatikan. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Kalau saudara lihat di situ ada kata perusak. Nah menurut saudara perusak itu siapa? Iblis. Otomatis nomor 1 perusak itu adalah iblis. Dan iblis selalu punya kerjaan adalah merusak, bahkan pada akhirnya membinasakan. Itu iblis. Dan setiap hari saudara hidup, saya hidup berhadapan dengan satu oknum yang namanya iblis. Dan saudara tidak bisa pura-pura tidak mengerti bahwa setan itu ada di sekeliling kita. Tapi satu hal yang saudara harus mengerti adalah Tuhan pun senantiasa selalu ada bersama dengan kita. Setuju katakan amin? Jadi ada 2 pribadi ini yang saudara harus timbang-timbang loh saudara. Saudara harus ngerti bahwa ada iblis di sini, ada Tuhan di sini. Nah sekarang pertanyaannya adalah siapa di antara 2 pribadi ini yang saudara izinkan untuk setiap hari menemani saudara? Kalau saudara siapkan diri untuk iblis yang menemani saudara, maka saudara akan hidup dalam kehancuran. Tapi kalau saudara siapkan diri untuk membiarkan Tuhan yang bersama dengan saudara, maka hidup saudara akan mengalami kehidupan. Bisa nangkap ini? Hoi. Halo. Ngerti? Jawab ore. Ngerti ya? Ki wis kenal-kenal saya ojo sungkan jawab sing banter. Sing gak kenal Bapak no melongo biano. Nah saudara, jadi ada perusak yang akan merusak. Nah saudara lihat, yang dia rusak itu apa saudara? Dia merusak segala sesuatunya dan dia akan membinasakan carang-carangnya. Yang namanya carang itu kalau saudara lihat satu pohon,
ada cabang-cabangnya, itu carang saudara. Setiap hari tujuan setan itu adalah mematahkan carang-carang itu supaya apa? Tidak tumbuh buah. Ada beberapa orang mungkin berpikir gini, kan tumbuhan itu tidak akan tumbuh kalau akarnya dicabut. Tapi persoalannya saudara, kita semua ini kan carang-carangnya Tuhan. Pokok anggur itu adalah Kristus, ya benar ya. Tapi kenapa sampai carang-carangnya bisa dipatahkan? Karena carang-carangnya selalu tidak kuat dan kering. Kalau carang itu kuat, benar-benar tertanam pada pokoknya, maka tidak mudah untuk dipatahkan. Saudara bisa nangkap ya? Nah, pokok itu adalah Tuhan. Pokok itu adalah Kristus. Nah, kita ini carangnya harus nempel kuat erat supaya si perusak tidak punya kekuatan, tidak punya kesempatan untuk mematahkan carang-carangnya. Bahkan sampai membinasakannya. Istilahnya sampai carang itu sudah gak bisa tumbuh lagi. Jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Yang pernah baca firman pasti pintar jawabnya ya. Jangan beri kesempatan kepada iya saudara, kenapa di sini dijelaskan ada si perusak. Kemudian kita lihat ayat yang di atasnya. Saudara keep dulu gitu ya, saudara simpan dulu. Saya coba ngajar sedikit supaya kita ini semua ngerti gitu loh. Setiap hari hidup kita adalah peperangan. Setiap hari hidup kita ini adalah pertandingan. Setiap hari kita menghadapi satu situasi yang tidak pernah kita mengerti. Hari ini ada apa, besok ada apa. Baru hari ini tertawa, tiba-tiba sore udah menangis. Hari ini tiba-tiba saudara menangis, sore saudara sudah tertawa. Tidak ada satu orang pun mengerti hari ini apa yang terjadi, besok apa yang terjadi, bahkan 5 tahun ke depan apa yang terjadi. Tapi percaya satu hal, kalau carang itu tetap menempel kepada pokok anggurnya, maka dia akan berbuah-buah banyak. Setuju katakan amin? Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Sungguh, nah ada kata sungguh, coba semua ikut saya ibu-ibu supaya latihan muka gini ya. Sungguh, ya jadi gak usah ke salon, coba ngomong sungguh. Daripada mencucu mono saudara ya, mending ngomong gitu ya. Sembuh total dia. Coba ngomong saudara, sungguh. Mulutnya monyongi titi, lihat kiri kanan, sungguh. Berarti beneran rek, gitu ya. Kalau bahasa Surabaya temenan rek, ya. Masalahnya Tuhan waktu itu enggak mau pakai bahasa Jawa, ini kan untuk segala bangsa ya. Indonesia lebih jelas untuk seluruh suku di Indonesia kan. Sungguh, artinya Tuhan mau bicara ini serius. Ini serius. Tuhan mau bilang saya tidak main-main. Nangkap saudara? Tuhan tidak main-main. Saya coba sampaikan ini buat saudara kalau saudara mau tangkap. Kalau saudara tidak mau tangkap, saya bilang saudara rugi. Nanti saya punya kesaksian saudara. Tahun depan saya akan ke Afrika saudara. Kemudian 1 bulan kemudiannya saya pergi ke Los Angeles. Lumayan saudara ya. Mungkin saudara bilang gini, dari mana layo ngenteni? Episode 2 ya sebentar. Iki se, nek gak ngerti iki, gak usah njaluk kesaksian. Pinter se, nanti saudara yang juga punya kesaksian kan gitu ya. Amin. Nah saudara, sungguh berarti temenan, serius nih. Tuhan katakan begini, dia Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub. Berarti yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang mengadakan itu siapa? Yang keras ngomong siapa? Berarti saudara harus nempel ke Tuhan atau saudara harus nempel ke siapa? Saudara harus nempel ke siapa? Serius ini ngomongnya sudah ya gitu loh. Dengan iman gitu, ngerti gitu ya. Ayo kalau bisa saudara lihat temennya dibanterin ngomong Tuhan. 1, 2, 3. Ojo nyiprat tapi. Ya Tuhan, nempel sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Karena dia yang memulihkan. Bukan siapapun di antara kita yang bisa memulihkan, menyembuhkan. Tapi Tuhan. Amin. Nah Tuhan memulihkan kebanggaan. Loh Tuhan tidak bilang Tuhan memulihkan duitnya. Tuhan memulihkan sakitnya, Tuhan memulihkan keluarganya. Belum, saya ngenteni dulu, lihat di sini. Tuhan cuma berkata memulihkan kebanggaan. Di dalam kebanggaan itu mencakup segala-galanya. Tapi kebanggaan ini apa maksudnya? Saudara kalau orang bangga biasanya begini atau begini. Nah, maksudnya Tuhan dia yang angkat. Dia akan mengangkat kepala saudara yang sekian puluh tahun tertunduk karena merasa dirimu orang kalah. Karena merasa dirimu ditinggalkan. Karena merasa segala masalahmu tidak ada jalan keluar. Semuanya merasa bahwa saudara ini bukan siapa-siapa. Saudara tidak memiliki apa-apa. Tapi hari ini Tuhan mau katakan dia sudah loh ya, ini sudah.
tidak ada kata akan, berarti sudah memulihkan kebanggaan Yakub. Berarti tidak ada satu orang pun di ruangan ini loh ya, yang harusnya berjalan bukannya tertunduk, tapi berjalan dengan kepala yang terangkat. Bukan sombong, tapi terangkat sambil bersukacita. Tambahi sukacita. Bersukacita, bersorak-sorai. Jadi saudara jalan itu sambil beginilah. Nek orang bilangnya gendeng, ora bobo. Setuju katakan amin. Nah saudara, jadi saudara itu kepala itu ndangak. Saudara mendangak kepala itu bukan dari apa yang saudara bawa. Tapi saudara percaya bahwa Tuhan sudah memulihkan keadaanmu. Kapan Tuhan memulihkan keadaan saudara? Ketika Tuhan datang kepadamu. Kapan Tuhan datang kepada saudara? Setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Hari ini saudara di sini pakai label Kristen, pengikut Kristus, berarti Tuhan sudah datang kepadamu. Itu artinya kalau Tuhan sudah datang kepadamu, berarti Tuhan sudah bersama denganmu dan saya. Ketika Tuhan bersamamu dengan saya, kenapa saudara harus tertunduk? Tidak ada kebanggaan dalam hidup saudara. Miliki satu kebanggaan yang benar. Kau bangga karena kau ini anaknya Allah. Kau bangga karena siapa yang menyertaimu. Bukan apa yang kau punya, bukan bagaimana keadaanmu, tapi siapa yang menyertaimu. Setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya bangga punya Tuhan saudara. Saya di rumah yang mbabu loh saudara, gak koyok ngene, streng ngene saudara. Tapi saya bangga punya Tuhan, sungguhan. Siapa yang bangga di sini punya Tuhan? Saudara jangan bangga kenal saya atau kenal Bu Eli. Saudara justru harus bangga kalau saudara kenal Tuhan. Kalau saudara tidak kenal Tuhan, walaupun saudara punya mobil mewah, rumah besar, tasmu Sansetiau, you know Sansetiau mah? Puja tahu? Podo. Nah saudara, kau bangga. Saya hari ini bangga karena saya pendeta. No lah saudara, kalau bukan Tuhan hari ini saya tidak bisa di sini. Kalau Tuhan mau menjatuhkan, Tuhan mau turunkan, turun. Tapi kalau Tuhan mau mengangkat, nggak ada satu kuasa yang bisa menurunkan. Kalau Tuhan mau buka, nggak ada satu kuasa yang bisa tutup. Tapi kalau sudah Tuhan tutup, siapa yang bisa buka? Nggak ada. Itu artinya seluruh hidup saudara dan saya harus menaruh kepercayaan dan kebanggaan kepada siapa? Tuhanmu siapa namanya? Siapa namanya? Ayo ibu-ibu yang keras. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Lojo teko merene, loyo nggak pulang itu bersama dengan Yesus. Melakukannya saja. Melakukan ini saudara ya. Nggak pusing mau lemu mau kurus melakukannya. Waduh koyok prajurit kan loh saudara. Ojo teko ini. Mulai nih, Bu ya apa? Gak itu apa-apa. Goblok nih gak itu apa-apa. Sampai buanter ngene gak itu apa-apa. Tak jelas no siji-siji gak itu apa-apa. Ya nemen berarti kowe turu. Iya Pak ya? Nek gak turu. Iya kan? Nah saudara, ngerti ya sampai di sini nangkap ya. Nah sekarang ada kata kebanggaannya siapa? Yakub. Kenapa di ayat itu tidak ditulis Abraham? Kenapa di ayat itu tidak ditulis Ishak? Kenapa di ayat itu tidak ditulis Musa? Kenapa di ayat itu tidak ada nama Nuh? Kenapa di ayat itu tidak ada nama Joshua? Kenapa ada Yakub? Nah ketika saya dapat ayat ini saya coba merenung. Kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Saya teringat satu ayat gitu ya, yang dimana nama Yakub diganti Israel. Tapi iki maksudnya kena apa gitu lah saudara. Hikmat Tuhan itu luar biasa. Tuhan coba menjelaskan saudara. Saya paling suka janji Tuhan yang terbesar di dalam Alkitab saudara. Ini bukan Yesus memberikan karya yang terbesar. Yesus memberikan karya yang terbesar yaitu dirinya sendiri nanti Paskah. Ya tahu? Tapi saya mau katakan ada janji Allah yang sangat besar yang dilepaskan dalam sejarah Alkitab itu bukan kepada Musa. Bukan kepada yang namanya Nuh. Bukan kepada yang namanya Joshua. Tapi ada janji yang sampai hari ini tidak pernah berhenti dan tidak akan pernah berkesudahan. Yaitu janji Tuhan tentang berkat bangsa-bangsa. Dan keselamatan berkat bangsa-bangsa. Itu kepada siapa? Abraham. Abraham itu diberi berkat bukan stop sampai Abraham. Tapi sampai seluruh keturunannya. Dan sampai saudara dan saya hari ini. Sebagai keturunan Abraham yang sah. Sah, coba katakan sah. Lo ono sing gak sah. Ya iyalah nek selingkuh kan gak sah deh. Hei. Senggol kiri kanan selingkuh gak sah.
Saudara kok guyon buanter ya? Ngerti nemen wong-wong iki. Ya, kalau yang namanya selingkuhan pasti nggak sah. Nah di Alkitab juga sudah terjadi salah ya sopo ya kan gitu ya. Nah Abraham, apa yang Tuhan lepaskan? Sepret. Tuhan lepaskan adalah berkat berlimpah-limpah atasmu Abraham dan sampai seluruh keturunanmu. Mereka akan menduduki seluruh bangsa-bangsa. Bahkan Tuhan berjanji memberikan dunia ini kepada Abraham. Ono ayatnya, ono. Makanya bedao Alkitab, saudara akan temukan begitu dahsyatnya janji Tuhan. Dan itu bukan punyanya pendeta, itu punyamu. Woi, iki sampai ini saya gak mudeng mana tenan no. Saudara ngomong kiri kanan sampai ngene punyamu. Gak mudeng mana mulai kono. Lah saudara ya punya kita gitu loh. Sampai turun temurun. Nah berarti Abraham dan anak cucu cicit dan sampai seterusnya. Memiliki berkat itu. Dan ada lagi berkatnya. Namamu. Wah ini penting. Jadi kalau ada orang Kristen terkenal. Oh jauh kaget. Wajar. Nek Bu Eli terkenal. Lumrah. Tapi negatif. Gak pusing pokoknya terkenal. Setuju katakan amin. Bu Valen terkenal, iku lumrah nih sampai gak terkenal saudara. Sampai saudara duduk di mana aja orang gak ngerti. Lah iku amsyong jenenge. Kalau sampai saudara dikenal, bahkan keluarga aja gitu ya, keluarga gitu ya. Keluarga suami, kalau kumpul, saudara ndak ada itu dicari, ya itu benar. Tapi kalau saudara ndak ada pun mereka ndak tahu saudara ada atau ndak ada. Lah ini bahaya, something wrong. Ndak sesuai firman. Ya Pak ya, kalau di tempat ibadah, saudara itu tiba-tiba nggak nongol 3-4 kali. Gembala saudara gini, endi yo wong sito iku? Pasti ada sesuatu di orang itu yang membuat seseorang mencari dia. Tapi kalau orang itu datang sampai raib hilang ngono yo, gak digolei, berarti orang ini nothing. Paling dia duduk di pojok, dia tidur di ujung. Nanti amin dia baru ngomong, oh bla amin. Ngono, gak bakal digolei. Gak bakal digolei. Ya, sudah gitu datang ke sini gitu atau datang kemana gitu. Tidak ada sesuatu yang dia bisa kerjakan. Dia hanya menuntut orang lain mengerjakan sesuatu padanya. Percayalah jenis yang satu ini. Coba bilang, jenis yang satu ini. Cuma bisa ditaklukkan dengan doa dan puasa. Ya, gak bakal digolei, ngono saudara. Kalau tidak ada sesuatu di dalam saudara, siapa yang mau cari? Ngono saudara. Itu enggak benar loh. Firman berkata, keturunanmu namanya akan masyhur di seluruh bangsa. Berarti kalau saudara dikenal orang dan saudara dicari orang untuk sesuatu yang mereka tahu kau punya sesuatu di dalammu. Itu lumrah, wajar. Enggak perlu sombong, itu wajar. Ngomong kiri kanan wajar. Sudah mudeng ya? Jadi kalau sampai di rumah saudara dicari anak, berarti saudara diperlukan olehnya. Kalau sampai di rumah suami pulang itu langsung jebret buka pintu, Yem mana ibu? Nah itu berarti saudara sesuatu untuk suamimu. Tapi kalau dia buka pintu dia lihat Yem gini, Yem bapak belum makan, nah itu something. Ibu gak digolei berarti something. Berarti Yem ada sesuatu, ibu gak punya apa-apa. Ya Pak ya, ngerti kabeh pinter ya. Karena sing nyiapno kopi pagi-pagi iyemu iku. Ya, terus saudara Abraham, ya kan? Oke, stop sampai di situ berkatnya udah dipegang semua. Berkatnya berarti berlimpah-limpah dan tidak akan putus loh, tidak akan putus. Anak cucumu juga akan nerima. Bukan hanya di angkatanmu, ini yang paling penting kau pikirkan. Bukan hanya di angkatanmu, tapi anak cucumu semua akan mendapatkannya. Ya simpen sekarang, simpen. Ditaruh di gudang yang terdalam. Dan jangan sampai berdebu. Simpen dan ingat setiap hari. Karena ketika saya punya proses, ayat-ayat itu benar-benar seperti hidup di dalam saya. Jadi ketika tidak ada jalan keluar, saya cuma tahu janjinya belum genap. Saya harus terus melangkah sampai saya melihat janjinya genap. Ketika pintu semua tertutup, saya cuma bilang, aku keturunan Abraham. Tidak ada satu pintu yang akan tertutup kalau Tuhan sudah sediakan. Sekalipun iblis ngomong terus, nggak mungkin, nggak bisa, sudahlah. Kalau sudah saudara dengar kayak begitu, lawan dia dengan iman. Supaya iman itu muncul, saudara harus ngerti firman. Kalau nggak ngerti firman, tekondi percaya. Woi,
Orang buta tidak bisa nuntun orang buta, betul toh? Dan orang buta tidak mungkin jalan sampai tujuan. Harus ada yang membawa dia sampai ke tempatnya. Dan kita perlu yaitu pelita itu, yaitu firman. Terang yang ajaib akan menuntun kita sampai ke tempat sekalipun kita buta. Pasti bisa sampai tujuan. Yang penting ada yang penting ada Kris. Nah, sudah ngerti? Ini harus begini, karena saya lihat masih tetap ada yang tidur, jadi gak apa-apa. Nah saudara, saya ngomong gini ngerti? Ya nanti pulang kan semuanya pinter-pinter. Nanti jalannya saya cek KB mulai lihat entah miber-miber KB ya. Nah saudara, Abraham, oke. Waktu Tuhan memberikan janji kepada Abraham, ya, Tuhan memberikan bangsa-bangsa. Kita nggak bicara tentang anak, itu ada khotbah yang lain saudara ya. Tidak bicara tentang anak, saya tidak khotbah yang itu. Dia pegang, dia percaya, pokoknya dia percaya. Bahkan ketika dia bilang anak cucu, dia percaya. Ono ayate, ono kapan-kapan ya, kapan-kapan. Nek pengen ngerti nanti pulang bareng saya pulang. Kita ngobrol di mobil ya. Tapi habis itu saudara kasih saya makan. Nah saudara, itu ada sendiri. Oke, Abraham angkatan yang benar, betul kan? Abraham angkatan orang beriman. Makanya dia disebut bapa segala orang beriman. Dia adalah benar-benar bapa iman. Istilahnya begitu. Tidak ada satu orang pun yang seperti dia menurut Tuhan. Loh ya, menurut Tuhan. Bukan kacamata kita, tapi menurut Tuhan. Bahwa dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar teguh percaya sama Tuhan. Wes ketimbang dari wajahnya bertanya-tanya, Kejadian 15 ayat 1. Saudara gini, sing di toh. Ayo buka ini. Jadi kita pulangnya agak telat. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Tuhan datang kepada Abram dalam sebuah apa? Penglihatan. Berarti Abraham juga pelihat loh. Dia melihat Tuhan datang. Jangan takut. Pesan Tuhan yang pertama, ojo wedi. Coba ngomong, ojo wedi. Ngomong BAWDW, ojo wedi. Hey. Ngomong, ojo wedi. Preman titik napas, Preman dikit kayak saya gitu loh. Supaya saudara dikenal orang. Orang kenal saya itu rock and roll gitu aja. Ayo. Dia nggak mungkin bilang gitu loh, Bu Valen yang cantik enggak. Mesti mereka bilang gitu. Bu Valen yang rock and roll, ya itu saya. Nah saudara. Kalau Bu Eli ku lo sing ayu kayak Barbie ya deh. Ya, saya saudara. Coba ngomong saudara. Ngomong apa mau? Ngomong apa tadi? Ayo. Aja wedi. Ngomong aja wedi. Nah, Tuhan taruh itu jangan takut. Karena apa? Tuhan bilang aku perisaimu, aku perlindunganmu. Kalau kita lihat perisai peperangan cuma depan saja. Tapi kalau perisai yang Tuhan berikan itu menutup bungkus seluruh hidup kita. Itu namanya perlindungan. Jadi jangan takut anak panah dari setan. Mau sebesar apapun, mau setajam apapun. Yang penting kita percaya Tuhan adalah perisai kita. Tidak ada satupun anak panah daripada setan bisa tembus dalam hidup kita. Setuju saudara ya? Ini Tuhan pesan. Kenapa Tuhan pesankan itu kepada Abraham? Karena ternyata Tuhan mau kasih upah. Tuhan mau beri upah. Jadi kalau seseorang diberi janji, Tuhan selalu juga kasih yang namanya jangan takut. Karena ketika engkau harus menuju kepada upah, kau harus menuju kepada berkat, kau harus menuju kepada janji. Ada perjalanan hidup, betul kan? Dan perjalanan hidup itu tidak ada jalan tol. Tuhan tak pernah janji, langit selalu, tetapi Dia berjanji. Ojo nyanyi tok, ngerti ngono lo, ngerti. Hei, ngerti ya ta? Nah, Tuhan tak pernah janji, jalan selalu, tetapi Dia. Lah iya wes kuat kabeh ngono lo. Gak kuat lembek kok. Jangan perempuan kalau gak kuat. Itu kan ada lagu nih ngono lo. Sudah gak usah melo-melo dangdutan ngono. Kuat toh karena Tuhan sudah berikan kekuatan. Setuju katakan amin? Jadi pulang tidak ada istilahnya aku merasa akhir zaman gak ono baper-baperan. You know baper? Bawa perasaan. Aku merasa. Weh nek hidup dengan perasaan. Mati di tempat akan Dani. Hidup itu harus dengan iman. Kalau merasa semuanya kalau kita merasa tidak ada yang positif. Semua negatif. Baru dilirik orang. Aku merasa. Orang itu gak seneng be aku. Lah ngono. Suami baru cuek sehari. Pak, ngomong apa? Seta. Pak, merasa ketoke suamiku ada sesuatu. Nek merasa hancur semuanya. Hidup itu dengan iman, setuju katakan amin. Kalau saudara selalu pakai perasaan dan merasa iman tidak bekerja. Setan selalu masuknya juga di jiwa.
tapi Tuhan bekerja di roh. Amin. Dengan kekuatan roh dia memulihkan jiwa. Kalau jiwanya dipulihkan, tindakannya pasti benar. Gitu loh. Wey. Ngerti tak? Kari ngono iki keringet ya gak ngerti-ngerti. Percuma nang kene nek tak kelundung-kelundung percuma pulangnya miber kabeh saudara. Lah iki sampai menekan ngene sampai gak ngerti nemen saudara ya. Kasih aku makan 5 piring kowe yo. Nah saudara, iki ngomong mangan iku luwih tenan yakin. Nah saudara lihat ya, Abraham sudah kan? Abraham menerima dan percaya ketika Tuhan berkata upahmu besar. Tapi Abraham pinter. Ayat kedua, orang yang dekat sama Tuhan itu berani ngomong sama Tuhan. Berani curhat sama Tuhan. Nggak ada bilang gini, wedi nek ngomong mbek Tuhan. Wedi ngene, lo ngomong mbek bapakmu wani, masa bapak di surga gak wani. Ngamuk-ngamuk mbek bojo wani, masa ngomong mbek Tuhan gak wani. Ya Pak ya? Saudara curhat sama pendeta berani, kenapa nggak berani curhat sama Tuhan? Pendetanya sampai berbekan, sampai setengah mati. Tapi saudara kenapa nggak berani ngomong sama Tuhan? Lah Abraham kilo wani. Abraham ngomong apa? Ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Dia tahu Tuhan beri upah, itu pasti dia dapat. Kalau Tuhan kasih janji, dia pasti dapat. Tapi dia ngomong, Tuhan aku mau ngomong. Kalau kau mau beri aku upah, kan gak jelas tuh cuma upah. Upah itu segala sesuatu ada di sana, betul ya? Tapi dia mau ngomong gini, karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak, kau mau berikan apa kepadaku? Aku ini akan mati tidak punya anak. Yang akan mewarisi warisanku adalah Eliazar. Jadi dia mau ngomongnya begini loh. Tuhan, nek mau memberkatiku, ndak usah duit. Abraham ini ya orang beriman itu ndak serakah. Orang beriman tidak serah. Kita sudah punya selalu ngomongnya tidak bu. Sudah punya selalu ngomongku. Itu namanya serah. Berarti orang itu ndak punya Makanya Tuhan bilang cukupkan dirimu dengan apa yang kau punya, bersyukur dalam segala sesuatunya. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau saudara masih punya, enggak usah stres merasa tidak punya karena saudara tidak seperti orang yang lain. Saudara jangan hidup mau jadi seperti orang lain. Karena Tuhan menciptakan kita itu semuanya unik, berbeda-beda. Setiap kita punya potensi, punya keunggulan. Setiap orang juga punya kekurangan. Tapi saudara harus lihat siapa diri saudara di hadapan Tuhan. Kalau saudara selalu ingin jadi seperti orang lain, saudara akan selalu merasa kurang, dan kurang. Tapi kalau saudara melihat sesuatu tentang diri saudara itu benar, segala sesuatu yang ada padamu, ini akan dipakai Tuhan menjadi sesuatu yang dahsyat dalam hidup saudara. Amin saudara. Oh saya cuma punya tas Pasar Atom, kenapa emang? Tas Pasar Atomnya tuku toh, gak maling toh. Nah tuku pakai apa? Lah kalau tas LV, tukunya pakai daun apa duit? Ini podo duit toh, tapi jumlahnya beda, gak usah ngitung toh, gampang. Ya Pak ya, terus saudara bilang gini, iya wong iku ayu aku kok ngene toh. Loh saudara, wong iku ayu ono bojone gak? Loh saudara elek ono bojone gak? Ya wis podo ae toh. Lah kok bingung gitu loh, lah bojomu cinta padamu lo ndak cinta sama dia. Nah iya ngerti ndak? Lah sudah syukuri apa yang kau punya. Bojoku cinta mbak aku. Ngene-ngene apa? Mau 1000 musuh di depan. Sing koyok kuntilanak nenek lampir. Lewat nek nang ngarep bojoku. Saudara kenapa? Tak pelet sebabnya. Dengan apa? Dengan doa. Tahu. Model gini ndak keluar lagi. Nek sembahyang gak metu maneh model ngene, gak metu. Jadi suamiku tahu, ojo ganti bojo. Nek ganti bojo dia mesti bangkrut yang ketiga kali. Oh saudara, waktu dia suka saya itu enggak pernah ngomong gini. Misalnya ditanya gini, kok kowe seneng aku apa? Sungguhan iki serius saudara. Dia enggak pernah bilang gini, iya mas saya kowe ayu kah, bojoku gak model ngono. Wes takok maneh, itu pertanyaan bodoh. Ngono terus loh sampai saiki ini aku takok. Gak usah takok, wes jadi bojo takok ngono. Repot ya, perempuan itu kan kuat telinga. Gombal titik kenapa juga? Istri enggak bisa digombal tapi tetangga digombal terus ya Pak. Bapak-bapak di sini pura-pura gini. Wajahnya alim ngabeh ya. Nah saudara. Tapi waktu satu saat dia itu guyonan tapi saya sodok
nancep saudara. Kowe seneng aku kenapa? Jawabannya lucu. Wajahmu iku kotak. Lah terus kotak napo gitu ya? Biasanya nek rahange kotak, wonge tahan banting. Berarti dia golek bojo kayak banting-banting saudara. Ternyata dia berhasil tepat menemukannya. Dia bangkrut 2 kali, tetap gue bisa dibanting. Ya, dia keras kepala dari dulu sampai berubah hari ini. Saya tetap bertahan jadi istrinya. Berarti dia gak salah pilih. Jadi bapak-bapak nanti pulang lihat rahang istrimu. Sing kotak-kotak gak usah dioperasi lancip ngono gak usah. Ya, itu tanda jati dirimu. Sudah bisa nangkap sampai di sini? Abraham bilang, Tuhan saya ndak butuh uang. Karena kambing dombaku sudah banyak. Ini saya coba jelaskan karena kan ayatnya ndak dijabarkan. Saya ndak butuh kambing domba, saya sudah kaya. Jadi ndak usah uang, ndak usah. Dia tahu yang paling urgent itu ada satu yang paling penting itu apa. Dia tahu gitu loh. Terus yang kedua dia bilang gini, bojo gak usah emboh. Istri ndak usah tambah. Sarai itu cantik. Cantik hati, cantik luar. Luar dalam cantik. Makanya ibu-ibu harus belajar Sarai, ibu orang beriman. Sarai ini cantik luar dalam. Coba ngomong luar dalam. Ojo luar itu. Setuju katakan amin? Tapi juga jangan dalam itu. Tiap hari berdoa, ada apa-apa. Rambut lungset babano, dasteran babano, ya. Terus tiap hari, haji, minyak kayu putih, minyak kampak. Bojo mulai ngene. Iki bojoku apa wong tuwek ngene ya. Yang penting haleluya, haleluya. Miber bojomu tak kandhani. Iya toh? Iya pinter titik dadi wedok ngono lho. Ya Pak. Makanya kowe seneng nang kene, Pak. Wayu kabeh nang kene. Wangi gak ono bawang putih terasine nang kene. Lah kok aku malah guyu ya. Nah saudara, sudah nangkap ini ya. Sarah itu cantik luar dalam. Luarnya memang sudah cantik, dikatakan elok, parasnya cuantik. Sampai Abraham tuh pernah bohong 2 kali loh. Ya kan, takut istrinya dipek orang dan dia takut dibunuh. Dia ngomong saudariku saking wayu nih. Nah kenapa saya bisa bilang dalamnya juga cantik. Saudara tahu kalau saudara baca 1 Petrus 3 ayat yang ke-6. Dikatakan seperti Sarah yang tunduk kepada tuannya. Loh sampai Sarah disebut. Seperti Sarah yang tunduk kepada tuannya. Begitu juga kita hai istri-istri. Tunduklah kepada suamimu. Oh. Saudara gini. Maksudnya. Gak mudeng aku. Kayaknya tak pelintir dulu ya. Nah saudara. Tuh yang namanya. Sarah kenapa disebut seperti itu? Saudara saya lihat dulu saudara. Ini Sarah ini dari awal ketika Tuhan berkata, Abraham pindah tempat gitu ya. Ayo pergi ke negeri yang aku janjikan kepadamu. Alkitab mencatat Abraham tidak pernah komplain. Dari Ur Kasdim sampai ke tanah perjanjian. Tuhan tidak pernah menyebut kemana saja, jalan apa, tempatnya di mana. Tidak, pokoknya istilahnya kalau kamu percaya dengan aku, kamu ikut aku. Dan tanpa banyak bertanya, kamu ikut aku. Abraham, yes. Kemudian otomatis Abraham kan ngomong begini, ayo mah kita pindah. Bawa semua rombongan, sak kambing domba, karyawan semua, kita pindah semua. Dan saudara tidak ada cerita bahwa Sarah bilang gini, kenapa? Di mana? Di sini kan sudah enak gitu ya. Pokoknya dia tahu iki bojoku. Oi. Ndi bojomu? Pokoknya dia tahu ini suamiku. Dia mau suruh saya kemanapun, pokok suamiku kemana gua melok. Suamiku susah gua melok, suamiku senang gua melok. Suamiku selingkuh ya tanteni. Ya apa sih? Ya benar sih. Yang penting suamiku. Kalau Tuhan bilang ini suamiku, tidak mungkin selamanya jadi suami nenek lampir. Ya Pak ya? Pokok kalau ini suamiku pasti kembali kepadaku karena dia suamiku. Istri-istri ngomong suamiku. Ojo ngomong suamimu, suamiku. Ajar gue. Ya. Suamiku ya kan gitu loh. Nah dia karena suamiku yang ngomong, dia ku anggap tuanku. Karena di atas tuanku adalah Allah secara pribadi. Dia percaya kepada Allah, aku percaya kepadanya.
Oh itu keren. Tapi nek bojone nyeleneh, yo babano yang penting kau percaya kepada Allah yang dia sembah. Kau percaya kepada Allah yang kau sembah. Nanti urusannya Tuhan bekerja. Gitu loh. Jadi saudara sudah nangkap belajar dari Sarah. Dia ikut, nah itulah dia disebut juga saudara. Bahwa Sarah ini luar dalamnya cantik, Abraham bilang ayu. Saya enggak butuh istri lain. Oh saudara enggak perlu permaksini saudara. Cuma sedikit wangi lah, sedikit rapi. Ojo bawang putih terasi nempel semua ojo saudara. Tapi juga dalam saudara itu kuat saudara. Percaya saudara. Saya sampai hari ini mau operasi mata ini loh saudara supaya ketok ayu suamiku bilang gini. Gak usah. Sing koyek ngene gak metu maneh. Saudara tahu maksud suamiku? Kowe gak usah macem-macem, kok nek sembahyang ngene-ngene bingung karepe dhewe, ngono kan ya saudara. Nek ngene kan kenceng sembahyangnya, hidup dia diberkati, pancene karepe dhewe ya. Nah saudara harus yakin. Saya pernah saudara mengalami satu keadaan yang istilahnya gak percaya diri gitu. Dari pacaran saudara, kalau dia gandeng saya, matanya dia tuh kayak maling saudara. Seset ngerti wedo ayu melakukan ini ngerti saudara. Seset makanya bapak-bapak itu ketoke pakai kacamata kuda melakukan yang ini. Padahal ngerti, baju kuning merah hijau ngerti. Kalau urusan perempuan lah, laki-laki mah caca-caca cepet saudara. Tapi kalau saudara tanya, Pak baju sing merah itu api ya Pak? Sing di, pura-pura gak ngerti dia ya kan gitu. Takut minta dibelikan gitu lah ya. Mana mah? Yang mana? Aduh mah aku mules nang kene mah. Kowe golek dhewe ya, aku ke Hardware. Oh ngerti. Dompetnya ndak mau keluar dia. Nah saudara, ya tak? Sampai kalau sudah begitu saya tuh kadang-kadang lepas no tangan saya gitu. Juengkel gitu, dia ngerti. Cekali gini, apa? Kowe ngelirik sapa? Gak ono. Halah, yo ono wedok baju putih mau ayu. Saya inget banget loh di Delta waktu masih kuliah. Terus dia gini, oh sing baju putih roke panjang mau. Lah kan ngerti kowe toh? Tapi hari ini saya enggak punya ketakutan saudara. Saya punya kebanggaan soalnya. Saya punya kebanggaan adalah Yesus. Kalau Tuhan kasih dia jadi suami saya, dia mencintai saya seperti ini karena ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Sudah, bukan karena valennya, karena Yesus sudah merancangkannya. Amin. Jadi ojo wedi ya. Kalau ngomong kiri kanan, ojo wedi. Nah, Abraham terus ngomongnya apa? Tapi saya perlu Nah waktu dia bilang saya perlu anak, ayat yang kedua, 3, 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya ketika dia curhat, Tuhan jawab enggak? Kalau saudara berdoa Tuhan jawab enggak? Kalau saudara teriak sama Tuhan, Tuhan jawab enggak? Kalau saudara menyembah Tuhan, Tuhan jawab enggak apa yang menjadi air mata saudara? Ngerti gitu loh saudara. Makanya jangan ragu, lihat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Tapi Tuhan bilang tenang. Tidak akan pernah Eliasar jadi ahli warismu. Tapi yang kau inginkan, yang kau perlukan akan kuberikan kepadamu. Waktu Tuhan ngomong jepret, langsung besok meteng ngono. Oi, berapa tahun lagi? Ayah. Berapa? Wes. Gak ngerti sejarahnya mau punya iman kok piye toh. Nah, berapa tahun lagi setelah Allah berfirman, berapa tahun lagi? 25 tahun lah saudara baru punya masalah 5 tahun loh. Kok bingung? 25, itu sebentar loh, 25 itu sebentar. Selak peot melakukan ini. 25 tahun saudara. Tapi jadi apa enggak? Selama orang yang diberi janji masih hidup. Dan dia gandol penuh sama Tuhan dan percaya janjinya. Itu janji tidak mungkin meleset. Setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah yang terakhir ayatnya. Tapi firmannya belum terakhir ya. Turun mana? Oh naik. Sekarang mues 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya, berarti wakeh anakmu. Mandul loh dijanji dong wakeh. Masa saya percaya, tapi naik lagi. 6. Baca 3, 2, 1. Lalu ulangin sing banter ya banter. 3, 2, 1. Amin.
Tuhan ini melihat Abraham percaya. Abraham percaya. Abraham percaya. Tuhan bilang aku akan pulihkan ekonomimu. Percaya gak? Tapi Tuhan percaya gak? Seandainya Tuhan gak usah, pokoknya percaya gak? Misalnya gak ono seandainya misalnya, tetapi jikalau coret dari hidupmu. Yang penting percaya titik. Depan titik, belakang titik. Coba bilang percaya titik-titik. Tidak boleh diganggu gugat. Setuju katakan amin? Oke saudara ya, pokoknya percaya kan? Dan diperhitungkan sebagai kebenaran. Alkitab berkata kebenaran itu yang akan memerdekakanmu. Kebenaran yang akan memulihkan keadaanmu. Ternyata Tuhan menilai kita orang benar ketika kita punya iman. Ketika kau tidak punya iman, tidak percaya, selalu mengeluh dan berkata kapan Tuhan, kapan Tuhan, kapan. Stop tanya kapan Tuhan. Saya sudah pergi ke luar negeri bolak-balik saudara ya. Tapi yang bayarin itu loh Tuhan lewat orang-orang. Saudara bilang bangga bu, itu bukan kebanggaan loh. Seakan-akan pendeta itu hidup itu harus dari tangannya orang-orang di sekelilingnya. Mental itu saya enggak punya loh sebenarnya. Saking caranya Tuhan gitu. Masa dikasih tiket saudara bilang gini, tidak perlu. Saya hamba Tuhan. Gua beli sendiri gak ada duit mengkiti, ya kan ngono. Ya cukupan ngono ya. Kalau diberkati sudah berdoa ya sikat jo. Setuju katakan amin. Ojo begini. Sudah, ndak usah kasihani saya. Iki wong sombong. Sudah berdoa diberkati, ya cukup, ndak usah pakai 2-3 kali. Bu, oke Tuhan berkati. Masa selesai saudara ya. Amin. Nah kalau itu urusannya, tapi saya tetap mempercayai satu hal. Setiap kali saya pergi kemana, saya bilang sama suami saya. Satu kali kue sing berangkat no aku ya. Suami saya rodok gendeng ya aku. Yes tak berangkat no. Saudara tahu waktu bilang yes tak berangkat no. Kau no duit belas. Gak ono kerjaan, gak ono duit. Pokok gendeng apa nang omahku yo. Saking percaya Yesus sampai Tapi kita satu keluarga bahagia dengan perkataan iman. Tidak ada satu orang pun bisa mengusik harga diri kita sebagai anak Tuhan ketika kita percaya Tuhan. Amin saudara. Ketika saya bawa sepeda motor pun saya berdua peluan guyang-guyung. Yang lain naik mobil wus bung bapak no. Yang penting gue peluk suami saya anget wes ngono. Lo sungguhan lo punya motor sama punya mobil. Lebih mesra punya motor. Punya mobil cekeli tangannya meme saya tapi ndak gigi saya. Ngono. Nek motor cekel nang ngene, gak ono komplain dek kan ngene tok. Saudara. Haleluya. Kadang-kadang itu ngambil sing penting-penting ngono loh. Mobil kadang-kadang yo lain saudara sama motor. Tapi kalau iso yo motor, mobil, pesawat ono kabeh ngono ya. Nah saudara, akhirnya saya selalu ngomong. Mungkin saudara bilang gini, kenapa ibu seperti itu? Saya terlalu percaya firman. Serius saya ini ngomong hati ke hati bukan karena saya pendeta. Saya ini pulang juga ibu rumah tangga seperti saudara. Setiap hari saya suka baca firman, saya suka berdoa. Saya suka menangis sendiri kalau merenung sama Tuhan, bicara dengan Tuhan, Tuhan bicara dengan saya. Karena sampai hari ini saya masih perlu masuk ke jalan-jalan Tuhan yang saya belum lihat. Ada banyak pintu yang Tuhan akan buka dan saya harus masuk terus ke sana. Nggak bisa orang itu puas diri dengan apa yang hari ini sudah, saya udah nyaman gitu. Tuhan masih mau mengerjakan banyak hal melalui hidup kita. Amin, bukan kepada kita tapi melalui hidup kita. Jadi saudara saya ngomong, pasti. Nah satu kali jebret, pintu pelayanan dibuka. 8 tahun bangkrut toh, 3 tahun terakhir pelayanan. 5-6 tahun karena suami saya sudah revival. Belas saya enggak dikasih duit saudara. Belas. Nek ono bojoku deh, enggak apa-apa saya khotbah ini. Belas saudara. Tapi di situ saya sudah mengerti, saya enggak perlu komplain. Karena suami saya sedang diproses Tuhan. Dan model suami saya enggak keluar lagi model kayak begitu. Bagi saya suami saya the best saudara. Dia terima saya apa adanya. Dia enggak pernah suruh saya macak kayak gimana, berpakaian gimana. Saya mau pakaian model apa juga istilahnya. Yang penting aja mini-mini ngono tok. Yo, dia itu enggak pernah komplain. Saya mau pakai biru, hijau, kuning juga enggak pakai celaan juga dia tetap ngomong bojone ayu. Dan dia enggak pernah ngungkit salah saya. Dia enggak pernah jadi pria yang menuntut sesuatu yang saya enggak punya. Gitu loh. Dan dia selalu sabar dengan saya punya emosi dari pacaran sampai menikah karena saya dulu orang broken gitu ya. Sampai 1-2 tahun, 5 tahun pertama pernikahan emosi saya yang labil ini. Gampang marah, gampang tersinggung. Akhirnya rumah itu selalu ada keributan. Itu gara-gara saya. Tapi saudara tahu suami saya itu bisa menangani saya dengan caranya dia. Jadi ketika dia enggak bisa kasih saya uang, enggak penting saudara. Yang penting bojoku ono neng omah. Nek aku ribut, diluk mana hilang. Saudara paham enggak?
Kalau saya ribut, sebentar lagi hilang. Jadi saya tahu cara Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudara? Penantian itu selalu tidak sia-sia. Kalau kau menanti bersama Tuhan dan kau menanti dengan iman, semuanya tidak sia. Akhirnya Tuhan bukakan 3 pintu ini di 2 tahun terakhir. Yang pertama pintu asuransi. Jadi dia ada di insurance. Awalnya dia bilang aku enggak bisa. Saya bilang sudahlah, sambil pelayanan, ya sambil kerja-kerja begini. Karena kamu selalu bilang laki-laki didesain untuk bekerja. Kalau enggak bekerja pria stres. Jadi daripada dulu stres, lu kumpul sama teman-teman di kantor, saya enggak apa-apa, saya bilang gitu. Saya ini istri yang mendukung loh, tau enggak model kayak gini saudara ya. Karena saya enggak suka lihat suami saya stres, no gitu kan. Masa pria di rumah cuma gini. Jadi kalau saudara lihat suami saudara pengangguran, tapi bisa nonton bola sampai gini. Iya ngomong sontoloyo gue. Pria sontoloyo itu kalau enggak kerja, itu saya isa hahihi ngono itu. Itu bahasa bojoku, itu bahasa aku yo. Lah saudara, jadi saya ini ayah sudahlah dia. Akhirnya dia bilang, "Me, cuma isan keput titik ini apa?" Saya bilang, "Loh, kamu enggak kerja pun loh, kita hidup lebih dari cukup." Sungguhan. Selama dia enggak bekerja pun Tuhan cukupkan hidup kita. Saya bilang kita udah hidup lebih dari cukup. Yang penting istri itu tunduk sama suami, mukjizat itu pasti terjadi. Yang penting pria-pria setia kepada keluarganya, berkat itu pasti datang. Halo pria. Yang penting kau setia kepada istri masa mudamu. Dan benar jadi bapak. Iki sampai buanternya ini gak mudeng mana. Bener jadi papa. Coba ngomong, pria khususnya pria. Bener jadi papa. Ya, itu berkat akan turun. Ojo papa mbak anak tukaran toh. Endi sing anak, endi sing papa. Sampai bingung ya kan gitu loh. Nah saudara akhirnya sudah tahun ini Tuhan buka jebret udang saudara. Yang saya sudah ceritakan. Tahun lalu saya tiba-tiba lihat cahaya dan angka 6 saya nubuatin ke dia. Untuk pertama kali jadi istri saya nubuatin suami. Nggak akan terjadi di rumah saya kalau saya bangun tidur dan saya lihat anak saya. Hai sini, kemari. Mama mau mendoakanmu. Saya bukan tipe pendeta begitu. Saya di rumah mami. Saya di rumah istri. Saya nggak pakai model. Haleluya. Puji Tuhan. Kau no. Mau bojoku stres. Gitu misalnya gini. Aduh Mei apa gini. Saya nggak mungkin begini. Mari kita berdoa. Kau no. Saya akan peluk dia. Semangat. Ngono saudara. Saya nggak mungkin, mari sini tak tumpang tangan kau no. Dan tidak pernah muncul dalam pikiran saya untuk lakukan itu. Karena hidup saya ini wajar aja lah. Kita ini loh hidup masih napak tanah. Gak ngambang. Kalau ngambang baru haleluya, haleluya. Di mana-mana haleluya. Saudara pengangkatan cepat datang saudara. Iya kan? Sudah hidup tuh wajar aja jadi pendeta di mimbar ya udahlah. Turun jadi berkat. Hidup tuh tapi wajar aja. Nggak usah dikit-dikit. Saudara sampai ketemu pendeta ini. Iya Bu, aku melihat. Jadi saudara bilang gini, hati-hati nih ketemu Bu Halen apa? Diterawangin kok. Sampai ke jero-jero nih. Gak perlu saudara, yang mengenal saudara Tuhan bukan kita. Dan saya gak perlu mengenal jero-jero nih saudara-saudara. Yang perlu kenal saudara itu cuma Tuhan. Amin. Nah saudara, akhirnya ternyata jebol di udang juga. Akhirnya berjalan, ini saya singkat-singkat. Berjalan dari gigi 1 katanya, susah anugerah itu terus turun saudara. Favor itu mulai nanjak gigi 2 saudara. Jadi itu panen terus tiap minggu saudara. Di Tuban, di Bali, di Lombok terus begitu saudara. Ini udah hasilnya udah kelihatan bagus. Tapi dia bilang ini enggak diganggu-gugat ya, ini tabung. Kita masih ada pergumulan. Saya bilang taruh sini, iya sudah dia gitu ya. Terus tiba-tiba prak saudara, tahun ini suami saya dapat ujian tertentu tapi dia taat sama Tuhan. Nanti kapan-kapan aja ya. Nah akhirnya gebuk jebrot, wes gak usah matanya gini, Bu cerita saiki waktunya gak nutun dul, mana ya. Gak nutut waktunya, ngono ya gak usah. Senengnya dengar cerita, ngono ya. Akhirnya gebuk jebret gitu ya, ada yang masuk premi 100 juta. Tanda tangan, 3 hari jebret, iku kayak orang mimpi bangun tidur. Jepret ono sing melok preminya 750, jepret ono sing 250, jepret gitu saudara. Jadi dalam 1 minggu itu premiku meledak. Akhirnya yang tidak pernah dipikir suami saya langsung dapat 3 tiket saudara ke Afrika Selatan saudara. Jadi untuk pertama kali saya jadi bojone 20 tahun di tahun ini, tahun yang ke-20 baru pertama kali suami saya bilang gini, Mei tahun depan saoma nang Afrika Selatan. Saya ngene, tekondi. Insurans kok jebol. Saya segini, iya ta, anak saya langsung sini.
Iya tak apa-apa, langsung papa dipitingin. Oh Daddy thank you lah. Anakku kayak aku, percayalah 100% kayak saya. Ya, thank you Daddy, thank you gitu ya. Terus dia ngomong, ya terus kita masih dapat uang jajan loh gitu ya. Ya dari kantor dapat 2.000. Tiba-tiba ada yang telepon saya. Katanya kok pergi ya. Kalau gitu tak tambahin 1.000 gitu ya. Berarti 3.000 ya. Kurang tak cukup. Tapi batinku ya kurang, ada yang mau nambahin? Saya tahun ngarep kumpulono. Nah saudara, ternyata sudah dia bilang Afrika Selatan, terus dia peluk saya, dia bilang gini, ono maneh, kue neng Amerika, sopo maneh sih ngajak? Terus dia gini, enggak, kita punya premi semua itu masuk di posisi saya, dia bilang gitu. Jadi nanti Aprilnya tahun depan kita pergi Afrika Selatan sekeluarga, bulan Mei-nya kita berdua ke Amerika, ke Los Angeles. Nah beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Terus anak saya bilang gini, papa mama tok ta, Cindy ndak. Papa yang ngomong gini, ndak. Saya gini, siapa tahu ada dede. Masa untung-untung wong telu terus. Sekali-kali wong loro ngono lho saudara, ya toh. Nah saudara, tapi ini sesuatu yang membuat saya punya kebanggaan bahwa Tuhan itu tidak pernah berdusta. Saya bukan bangga dengan suami saya, tapi saya bangga dengan janjinya Tuhan. Ketika saya tidak percaya pun Tuhan selalu maksa saya untuk percaya. Waktu saya ragu pun Tuhan tetap paksa saya untuk angkat kepala untuk percaya. Walaupun berjalan dengan air mata Tuhan tetap berkata, percaya satu saat pasti jadi. Jadi juga itu. Setuju katakan amin? Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terus apa berhenti? Oke, terus ya. Oke, Abraham terima kebenaran. Singkat aja cepat. Turunnya siapa anaknya Abraham? Ishak, hidupnya benar apa enggak? Benar. Ishak itu anak yang penurut. Pokoknya kuncinya nurut taat. Dia penurut. Bojone Ishak yang nyari Abraham. Ishak itu enggak bilang gini, "Loh Daddy, sing ayu ngono lho. Sing langsing ngono lho. Sing kakinya panjang ngono lho. Sing kilancip." Enggak. Waktu bapaknya bilang sudah waktunya punya istri. Si Ishak paling cuman gini. Tak golei papa. Ngono tok loh. Nggak ada dia komplain. Akhirnya Ishak bilang sama bujangnya, pergi ke tempat kelahiranku karena di sini nggak ada yang satu suku. Tidak boleh hitam putih jadi satu. Jadi kalau saudara jadi orang tua mau hidupmu diberkati sampai keturunanmu diberkati. Ojo karena anakmu umurnya udah kadaluarsa. 30-35 saya bilang terserahlah. Duda 5 anak juga nggak apa-apa. Kan udah cerai juga gak apa-apa gitu, yang penting ciannya banyak. Kacek 20 tahun gak apa-apa, kan sudah 70 tahun sedulurnya mati gue gitu. Kawinin ayo wis. Gak apa-apa wis. Ojo wey. Sudah gitu ada lagi gini, seneng. Tapi gak seiman, gampang nih seiman. Nanti tuh dirayu-rayu jadi seiman. Yang penting duwe akeh. Iman gak bisa dijual. Dan anak jangan dijual. Setuju katakan amin? Senggol kiri kanan, anak mojo didol. Anakku wedok masalah ya. Kayaknya Tuhan mau ngomong ke saya, ojo dol anakmu. Yo, ngono loh saudara. Nah saudara, dapatlah yang namanya Ribka. Berarti dia penurut. Ada kesalahan enggak Ishak? Ada, 1 kali. Hampir, tapi tidak salah. Hampir. Kapan? Kejadian 26. Enggak usah dibuka. Kejadian 26, dia ada di satu negeri yang terjadi kelaparan. Tempat dia dengan bapaknya tinggal di situ. Nah mulailah pemikirannya, akalnya, pikiran logikanya mulai muncul. Karena tempat dia tinggal itu kering, tempat dia tinggal itu terjadi kelaparan. Otomatis kalau ada seseorang ditinggal di satu keadaan yang namanya masalah, biasanya kan logikanya ikut main toh. Aduh seandainya. Dia juga gitu, seandainya aku tidak tinggal di sini, aku pindah ke tempat yang lain, mungkin aku lebih bisa usaha di sana dan menjadi kaya. Nah ketika hadapin yang namanya Abimelek, dia mau ngomong gitu loh, gue mau pindah tempat nih gitu ya. Tapi firman Tuhan datang kepadanya dan Tuhan bilang apa? Jangan kemana-mana. Ada masalah, jangan kemana-mana. Tetap ada di area masalah itu dan nikmati di sana, hadirkan Tuhan di sana dan menangkan pertempuran itu dengan Tuhan. Setuju katakan amin? Ojo kaya tadi saya bilang lembeng itu loh. Gak kuat. Saya bilang kiri kanan, sudah kuat. Jangan bilang ini sakit. Bilang tanya lagi, sakitin Andi. Sini. Ya, amin saudara. Loh perhatikan ya. Akhirnya Tuhan bilang jangan kemana-mana. Di tanah asing ini, di tempat yang kering ini, nabur.
Something kamu harus lakukan. Kamu harus do gitu loh. Jadi bukan cuma gini, ih kering, ih kering, ih kering. Ih masalah. Terus lihat bojo, bencekno. Bukan, saudara tidak disuruh seperti itu. Iman itu akan menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Iman, kalau orang itu punya iman, dia akan bergerak di dalam saudara untuk berkata, lakukan ini. Itu baru orang beriman. Enggak ada orang beriman selalu haleluya. Kesel aku nih loh Percaya. Tapi besok lagi, Tuhan, buka kuat. Lu katanya percaya, iya tapi itu gak percaya jenenge. Kalau percaya lakukan sesuatu, amin. Dan yang namanya Ishak dia lakukan, dia nabur, dia mulai bekerja. Nggak punya uang aja, kalau saudara bilang gini, aku sekarang nganggur, nggak punya uang, ya cari kerja. Tapi Tuhan tutup semua, ya dobrak cari terus kerja. Ada ibu-ibu bilang gini, Bu doain saya, suami saya nganggur 3 tahun. Nah terus, supaya suami saya dapat kerjaan. Suami ibu sudah ngelamar kiri kanan enggak? Sudah setahun kemarin yang dulu, tahun pertama, 2 tahun ini dia sudah stres. Dan gak pernah lagi bikin surat lamaran. Ya doa dewek, gue gak mau doain. Lo kenapa? Lah ngapain suruh Tuhan? Tuhan buka tingkap langit. Bojomu ngene tok. Lah kok enak? Tuhan lo duduk kacungmu. Sak karepe, ya toh? Kau lakukan sesuatu yang kau enggak bisa, Tuhan baru bekerja. Kalau kau cuma makan tidur saja, cuma menangisi keadaan, cuma merasa, saudara minta Tuhan bekerja, lah kok enak. Dia Allah yang besar bukan kacungmu, setuju katakan amin. Senggol temanmu sing banter ngomong, duduk kacungmu. Senggol lagi kiri kanan, dia Tuhanmu. Amin. Oke, sudah dia nabur, Alkitab berkata, dia jadi kaya, tambah kaya, semakin di tempat yang orang anggap kering. Tapi ketika yang namanya Ishak nurut, dia diberkati Tuhan. Nah terus turunlah anaknya Ishak, siapa namanya? Anaknya Ishak siapa? 5 menit mani mari. Oh ya. Hah? Oh pinter sakno Esau dilupakno ya biasanya. Yakub dan Esau dari dalam perut 2 anak ini wes gontok-gontokan. Makanya Ribka kesakitan waktu mengandung bukan melahirkan. Jadi gontok-gontokan. Berarti keciliket nang weteng iki ndablek. Anak itu ndablek kecili ketok. Makanya waktu kecil didikan cepetan. Kalau di tempat keramaian saudara bilang, dia langsung itu nurut. Tapi kalau sudah, itu citak aja. Di depan orang pun, sini duduk. Ojo saudara gini, piano ono akeh wong. Salah, tambah dadi. Duduk sini, kalau bawa keluar, pukul 1 kali, buak. Itu banyak orang disuruh rame. Ojo rame, duduk ngeri, pasti anak itu. Masuk deh. Ulah mana, lirik mana, mesti gini. Tapi itu kelihatan, rodo ndablek rodo. Tapi nek sudah digebuk pantat saya ngono. Kurung nek kerangkeng. Guyon ya. Tetap didik, cepat bawa kepada Tuhan. Ajarin dia berdoa, nasihat dengan bahasa yang benar. Nah Yakub tuh dari perut sama Esau tukaran. Bener toh, lahir jebret. Saya gak mau menghakimi ya. Siapa tahu yang Yakub sing dablek memang itu. Esau lahir jebret. Sing nyekel itu mit kokoi sopo. Yakub berarti Yakub sing dablek. Cekel culut keluar. Saudara tahu, kalau saya dengan pemikiran hikmah saya dia mau ngomong gini. Enak ae kowe lahir dhisik. Hak kesulungan kan nanti diambil kamu. Melo aku. Melo, lahir dia. Bingung toh? Esau, tambah besar, tambah kelihatan. Yakub ini memang yang dablek. Dia nipu dengan mangkok semua sup merah gitu. Kemudian dia ambil hak kesulungan. Sudah gitu dia nipu, pakai baju mantel bulu. Dia terima berkat Yakub. Waktu Esau datang, Yakub bilang, sudah tidak ada berkat buat kamu. Dia ini nyuri, udah nipu nyuri. Sudah nipu nyuri, setelah itu jadi buronan. Berarti hidup Yakub ini benar apa enggak? Padahal dia keturunan orang, tapi hidupnya, nangkap ya. Makanya Tuhan bilang, dia yang akan memulihkan kebanggaan Yakub. Karena Tuhan mikir satu hal gini, Abraham benar. Ishak benar. Nah hak kesulungan mestinya di Esau udah di tangannya dia. Sekarang turun ke dia. Nah ini akan berhenti sampai ke Yakub. Nek Yakub ini enggak pulih. Nek Yakub enggak pulih, Tuhan bikin cara. Ya toh, jadi buronan dibiarno mbek Tuhan. Jadi buronan tuh udah enak, itu masalah. Masuk ke rumahnya Laban. Sampai di Laban ditipu. Kapok yo.
Duwe bojo langsung loro ya. Gak kesenengan wong satu gak cinta gitu ya. Kejebak iki kejebak ya. Jadi ngomong kejebak. Ya kalau ada suaminya selingkuh anggap aja kejebak gitu ya. Nah saudara, salah ngono kan ya. Sudah lari mana gitu saudara ya. Sampai akhirnya dia mau keluar dia bilang, hartaku kasih no, aku udah 14 tahun no kerja di tempatmu. Laban itu ya licik, dia ngomong gini, kalau di antara semua domba yang lahir nanti ada belang-belang, ambilan semua. Namanya orang suka nipu, namanya orang iki juga licik, podo pintere. Makanya jangan kumpul sing licik-licik ngono saudara ya. Nanti jadi melok saudara. Nah ini yang namanya si Yakub, dia bilang oke, saya tidak akan keluar sampai masa kawin. Masa kawin dia langsung mikir, ya apa supaya belang-belang kabeh. Ya apa belang-belang, ini mboh mitos, mboh apa tapi ada loh di Alkitab. Dia cari daun, daun itu bergigi-gigi tapi warnanya itu belontengan. Jadi warnanya itu beda-beda. Dia taruh di depan kambing domba, betina jantan yang sedang kawin. Jadi mereka waktu kawin, mereka lihat belang-belang yang hebat besok. Beranak itu belang kabeh. Jadi kalau saudara mau anak belang, enggak cari warna belang-belang. Nah saudara, itu loh koyo terjadi gitu loh. Belang semua, akhirnya bilang, nah ini belang kabeh loh ya. Saya bawa pulang semua yang belang. Laban gak bisa ngomong apa-apa. Nah coba sifat nipu ya tetap licik gitu loh. Tuhan lihat lagi, gak tobat wong iki. Dilepok di tempat Laban ditipu yo gak bertobat iki. Pergi dia tetap jadi buronan. Akhirnya Tuhan taruh satu perasaan yang sangat tidak enak di dalam dia. Rasa takut ketemu Esau. Kalau dia ketemu Esau selalu takut dibunuh, wis gitu toh. Akhirnya satu malam Tuhan bilang, sudah menderita orang ini. Sudah tertekan gitu loh. Sudah rasanya aduh bagaimana caranya supaya tidak jadi buronan hidup ini. Saya tahu tetap loh. Tuhan tangkap. Ini intinya. Tuhan datang ke Yakub. Bukan Yakub datang ke Tuhan, bayangin loh. Yakub enggak punya kekuatan datang ke Tuhan, pancenen dablek, ya kan gitu ya. Tapi Tuhan datang ke Yakub di Kejadian 32. Laki-laki itu datang, dia bergulat dengan laki-laki itu. Berarti Tuhan yang datang menghampiri Yakub untuk apa? Memulihkan dia. Ayo percaya aku Tuhan masih ada. Ayo percaya aku Tuhan yang akan membereskan semua keadaan. Dia datang bergulat, ini bicara tentang apa? Sembayang, doa, menyembah. Sampai saudara nangis. Wes gak bisa ngomong. Sampai umbelenan dinding ngono loh. Ojo gini, Tuhan aku percaya kau pasti memberkatiku. Sudah punya masalah mbak Tuhan gua ngono. Orang yang namanya berharap itu kan pasti gitu loh. Kita ndak kadang anak Tuhan. Ya itu makanya saya bilang ojo melok-melok ibu gembalamu dia kan udah banyak nangis di kamar. Nek dia pakai bulu mata palsu biasa. Lah saudara melok-melok. Terus saudara di rumah ndak pernah sembahyang, di sini mau sembahyang ini. Wah diucul. Lah piye? Kau ndak pergi ke PTC dah pasang yang 3 bulanan ngono. Jadi di garo-garo juga paling lepas titik tok ono ya. Nah saudara, ayo sing serius gitu loh sama Tuhan. Setuju katakan amin? Nah waktu bergumul Tuhan bilang waktu sudah mau matahari udah mau terbit dia bilang sudah lepaskan saya. Artinya stop berdoa sudah. Tapi ini loh dia ngerti, dia bisa rasa ini Tuhan. Masa anda bisa rasa kalau itu Tuhan? Kalau setan kok iso rasa ya? Kalau Tuhan kok gak ngerti ya? Ih merinding. Gitu setan sing lewat. Tuhan bilang goblok iki aku. Masa aku lewat ngarani setan ngono. Gue makan itu ya saudara ya. Terus pegang gitu ya. Terus dia bilang lepas dong. Si aku bilang ini, tidak, berkati aku dulu. Nek kamu ndak berkati aku, waduh aku ini sudah ndak kuat lagi, berkati aku. Akhirnya Tuhan cuma tanya satu loh, namamu siapa? Maksudnya jujur loh, namamu siapa? Dia ngomong Yakub. Iya Tuhan, aku ini jahat, penipu, aku nipu kokoku. Iya Tuhan, aku berdosa. Itu loh maksudnya. Dia mulai menyadari dirinya, bukan Esaunya, tapi dirinya. Dia tidak minta Tuhan pulihkan Esau supaya dia mengampuni saya. Enggak, tapi dia bilang Tuhan ampuni saya. Saya yang harus berubah, saya harus bertobat. Baru Tuhan bilang sejak hari ini namamu Israel. Hidupmu akan diberkati Tuhan sebagai anak Allah. Jebret Tuhan pergi. Kira-kira beberapa saat timbul keberanian. Nah ini loh hebat, kalau orang ketemu Tuhan itu selalu berani mengambil sikap.
Dia ngambil satu sikap, akhirnya dia bilang gini, aku harus ketemu Esau, harus bereskan keadaan. Makanya hidup tuh jangan ada kepahitan, jangan ada musuh, jangan ada unek-unek, beres. No. Tahun ini kalau kau punya unek-unek itu salah satu yang namanya celah terbuka, setan masuk menghancurkanmu. Ampuni suamimu, ampuni mertuamu, ampuni orang di sekelilingmu, kabeh diampuni. Yang penting kau merdeka, terus jalannya melambai-lambai, ngono lah. Setuju katakan amin? Ayo ngomong kiri kanan, diampuni. Ya, terus dia datang ke Esau, dia bawa upeti. Kan dia pikir dengan harta Esau bisa mengampuni. Tapi favor, kemurahan Tuhan sudah menjamah Esau. Esau bilang apa? Saya gak butuh. Sudah sini, dipeluk sama Esau. Selesai, hidup Yakub dipulihkan. Ketika Tuhan datang ke dia, dia respon sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub. Sejak hari itu Yakub gak lagi ketakutan. Dia berjalan dengan kepala terangkat. Merdeka, ngono loh. Ayo senyum, kasih kesenyum ke saya. Tangan yang ini, merdeka. Sing gede ngono. Enggak pakai reksonan, enggak apa-apa. 1, 2, 3, merdeka. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Dan keadaan saudara di tahun ini pasti dipulihkan Tuhan. Ayo bangkit berdiri semua. 5 piring. Saya lihat wajah-wajah yang tadi sudah sekarat nih hidup semua. Ajak tersinggung lah ya. Dari tadi datang ada yang begini loh. Sekarang wes gini. Nah kan lebih baik toh. Kalau saudara di rumah begini. Sama begini. Mana yang dicinta suami? Oi. Yang begini. Atau yang gini? Suamimu senang lihat yang mana? Atau begini? Jadi pulang. Suami belum pulang. Sepahit apapun hatimu. Beresin di depan cermin. Bilang gini. Guyu, ampuni bojomu, engkau bojomu mulai, saudara langsung gini. Terus bojomu mungkin gini, weh gak apa-apa. Terus saudara mulai gini, peluk. Sebab pria itu walaupun dikasih senyum dia gak mungkin peluk kamu. Kau harus ngomong, peluk. Dia pasti peluk, ikut cara saya. Suami saya pulang biasanya lihat-lihatan, shalom yang, dia akan taruh barangnya semua. Shalom, saya akan datang gini, peluk. Dia masih ngomong gini, saya tak cuci tangan, ma peluk. Tapi pancene lanang, cuci tangan aku wis ngene ket mang. Tapi gak apa-apa, dia tetap datang saudara, peluk. Saudara. Tadi mau pergi pagi aja udah cium 3 kali. Saya mau berangkat dia bilang gini, belum cium istri. Moh, saya gitu kan, siap-siap mau berangkat. Terus waktu saya mau berangkat, saya guyon, saya buka pintu. Cium, gak usah. Cium, datang dia, cium. Ya, ke mobil, terus dia bilang, wes tak titip barangku, ini, ada di mobil saya. Ini, terus dia bilang gini, oh, cium istri sudah, sepatu sudah. Saya gini, apa tadi? Cium istri sudah, sini 2 kali. Saya wes gak mau bodoh. Dulu saudara kalau suami saya ada, saya minta dicium, saya gini, yang. Dia gini, nopo? Kowe iki lho, ono, gak ngerti-ngerti. Lho kowe ngene ngono yo piye? Jadi sekarang kalau mau dicium saya gini, yang cium. Tanya suami saya wes pinter saiki saudara. Kalau mau dipeluk saya enggak babi-bu, saya datang, peluk. Wes aku kotor, peluk. Ya terpaksa dia peluk, karena dia tahu sebentar lagi nih singa ngamuk. Peluk saudara ya. Sudah, kalau saudara mau hidup jadi orang yang merdeka. Supaya kebanggaan itu turun atas engkau. Amin. Ayo pejamkan mata, yuk kita berdoa. Haleluya, haleluya, pejamkan mata. Terserah Pak, nyanyi Pak. Glory, saudara pejamkan mata ya. Saya tahu bahwa kehidupan itu tidak semudah saya khotbah 1 jam di mimbar. Kehidupan itu berjalan setiap hari dalam kehidupan kita. Tetapi Allah tidak pernah berhenti sedetik pun berkarya dalam hidup kita. Oleh sebab itu sekalipun waktu berputar sedemikian rupa, masalah datang sedemikian hebatnya, persoalan silih berganti terus datang menghampiri hidup kita. Tapi satu saya mau katakan buat saudara, jangan berhenti untuk mempercayai bahwa janjinya di satu titik di mana ketika Tuhan tahu kau siap untuk menerimanya, pasti akan jadi dalam hidupmu.
Tapi sebelum semua itu terjadi, Tuhan butuh melihat engkau melakukan sesuatu dalam hidup saudara. Mungkin hari ini kau sedang marah, mungkin hari ini kau sedang kepahitan, mungkin hari ini kau sedang kecewa. Sebelum kau tinggalkan ruangan ini, kau ambil semua yang busuk-busuk itu dari hatimu. Kau ambil semua yang negatif dalam pikiran saudara, bawa di hadapan Tuhan. Biarkan api kuasa kasih-Nya itu membakar setiap yang jahat. Setiap apa yang ditaruh perusak dalam pikiranmu, apa yang ditaruh perusak di dalam hatimu, bahkan hidup dalam rumah tanggamu, di keuanganmu, di dalam anak-anakmu, hari ini kau harus berikan ke Tuhan. Dan percaya Dia sedang menggantikan carang-carang yang baru dalam hidupmu, supaya kau bisa berbuah, dan terus berbuah. Jangan melihat siapa yang harus memulai, tapi engkau yang hari ini ada di tempat ini, kau yang harus memulai. Jangan menuntut suamimu, jangan menuntut anak-anakmu, jangan menuntut siapapun di sekelilingmu. Mungkin mereka adalah orang-orang yang punya andil untuk menyakitimu. Mereka adalah orang-orang yang membuatmu tidak bisa bangkit. Tapi hari ini pandang Yesus, lihat Yesus, pandang Yesus, lihat Yesus. Dia ada, dia nyata, dia hidup. Dia bukan dongeng, dia bukan cerita. Dia Tuhan, dia pribadi. Dia bisa begitu nyata dalam hidupmu. Dia bisa kau jamah dalam rohmu. Kau bisa merasakan kehadirannya. Kau bisa benar-benar menikmati pelukannya. Kau bisa melihat tangannya memegangmu dengan kuat. Dia yang akan menuntun engkau sampai kepada tujuan. Oleh sebab itu, hari ini buka mata rohmu. Dengar baik-baik. Buka telinga rohmu. Bahwa Tuhan itu ada. Katakan kepada dirimu, Tuhan itu ada. Tuhan ada. Tuhan ada dalam hidupku. Tuhan ada, Dia tidak pernah tinggalkan aku. Tuhan nyata dalam hidupku. Katakan kepada dirimu siang hari ini, supaya kekuatan demi kekuatan itu bangkit di dalam engkau. Dan katakan kepada Tuhan, aku siap mengampuni. Aku siap untuk melepaskan beban ini. Aku siap Tuhan untuk berhenti menyalahkan diri. Aku siap Tuhan untuk berdamai dengan engkau. Aku siap Tuhan untuk mengerjakan apa yang harus kukerjakan. Karena aku tahu tahun ini tahun pemulihanku. Tahun ini tahun kebanggaanku. Tahun ini aku akan angkat kepalaku dan berjalan dengan engkau. Tahun ini aku akan bersuka cita dan bersorak-sorai karena Tuhan. Tahun ini, katakan dengan imanmu, tahun ini. Jangan tunggu tahun depan. Tahun ini kau akan lihat kemuliaan. Tahun ini kau akan lihat pertolongan. Tahun ini kau akan lihat mujizat. Tahun ini kau lihat kelepasan. Tahun ini kau lihat kesembuhan. Segala kebanggaan yang selama ini menjauh dari hidupmu akan dikembalikan Tuhan kepada saudara. Sehingga kau bebas bercerita kepada siapapun tentang Tuhan. Tentang apa yang Dia kerjakan dalam hidupmu. Kau begitu bangga dengan hidupmu hari ini karena Tuhan. Kau bangga dengan semua yang Dia berikan kepadamu karena Dia. Semua karena Dia. Kau akan bangga menceritakan kemana saja apa yang Dia kerjakan dalam hidupmu. Apa yang Dia kerjakan dalam hidupmu. Hari ini ambil semua itu sebagai kebenaran. Percaya, ambil itu sebagai sebuah kebenaran. Kebenaran itu akan membebaskanmu. Kebenaran akan memerdekakanmu. Kebenaran akan memulihkan kebanggaanmu. Mari hampiri Tuhan. Sebentar lagi hampiri Tuhan. Kuri basyanda pakada ya rabasyake. Ini Shiri Hinara Bashakara Baba Kuriana Rabayana Kurabashere ni habata kurina kabasa Kirabasheke di narabatakana Nahabasakara dapatasanda. Hari ini saya lagi suka dengan satu lagu ini. Kau Frans ngerti? Yesus namamu indah. Saya lagi terpesona dengan lagu ini saudara. Kalau saudara hafal kita nyanyikan sama-sama sebagai doa. Kirabashene di kamakataya. Kuria dararaba. Shekiria batakana bayatakaraba. Kurina basyakara dapata. Jadikan ini doa yang terbaik. Jadikan doa yang terbaik. Yesus, namamu indah. Kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu. Itu kerinduanku. Panggil nama Yesus.
Yang hafal kau pejamkan mata. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Bersama katakan dengan iman. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, bukan perak emas, bahkan permata, perak bahkan permata, namun kau segalanya, segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Katakan yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku, biarlah seluruh hidupku, katakan dengan imanmu, berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, bukan emas, perak bahkan semua akan tinggal, permata, semuanya akan tinggal kecuali kasih namun Yesus. kau Segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Pejamkan mata saudara, nyanyikan sekali lagi. Yang ku mau hanya menyenangkanmu. hanya menyenangkan. Amin. Biarlah seluruh hidupku, biarlah seluruh hidup berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. bukan emas, perak bahkan permata, bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Biar musik saja saudara. Saudara renungkan 1 menit saja. Kebanggaan yang seperti apa yang saudara inginkan? Kebanggaan apa yang membuat kau bisa mengangkat kepalamu berjalan untuk menunjukkan kepada dunia kau ini anak Tuhan? Ada yang kurangkah dalam hidupmu? Ketika Tuhan mau bertanya, kebanggaan yang seperti apa? Tolong saudara jawab sama Tuhan siang hari ini. Tolong jawab padanya. Kalau Tuhan tanya sama saya sudah tahu jawabannya. Saya akan jawab satu hal, kebanggaanku hanya Engkau. Aku gak tahu bagaimana caranya saya bisa punya pikiran itu, saya gak ngerti. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan lebih nyata dari siapapun yang ada di sekeliling saya. Tuhan real saudara. Dan Tuhan tidak pernah satu kali pun dia bohong sama saya. Orang tua saya bisa bohong sama saya. Sahabat saya bisa bohong sama saya. Bahkan para pendeta pun bisa bohong sama saya. Tapi dia tidak pernah bohong saudara. Sampai hari ini saya ikut dia. Saya tidak pernah dapatkan satupun firman-Nya gagal. Saya tidak pernah dapat pun satupun firman-Nya yang tidak bekerja sekalipun di dalam kesesakan. Sekalipun di dalam badai. Sekalipun di padang gurun. Sekalipun bahkan di dunia orang mati. Ketika saya sudah hampir mati, ketika saya sakit saudara. Saya tahu nyata, real saudara. Dia berkata, dia berfirman dan itu pasti jadi. Sekarang jawab kepada Tuhan. Seturut dengan apa yang saudara mengerti. Apa yang membuatmu bangga untuk kau bisa angkat kepalamu. Saat ini jawab ke Tuhan. Nikmati kasih sayangnya ketika dicurahkan di tempat ini. Tuhan tahu saudara adalah putri-putri Sion. Saudara pangeran-pangeran Sion. Kita ini semua adalah kesayangannya Tuhan. Dia kenal engkau lebih dari siapapun, dia kenal saya lebih dari siapapun.
Oleh sebab itu hari ini ketika kau berdiri di sana, hampiri dia. Kan dia sudah datang kepada kita setiap hari, setiap saat. Terkadang kita cuek sama dia. Terkadang kita gak peduli sama dia. Siang hari ini tolong, ambil waktu sebentar saja. Saudara responi dia. Katakan sesuatu padanya. Saya lihat beberapa orang mengerti untuk menghampiri Tuhan. Beberapa saudara sudah dijamah oleh kasih-Nya. Jangan dihentikan, nikmati. Nikmati, angkat kedua tanganmu terus menerima. Angkat kedua tanganmu terus menerima. Rabasyadana habatakuriana. Syiririara labararabat. Oh Jesus, my Abba, Shere, Uriana Raba Shere, haleluya. Beberapa saudara, kau ingin sekali dipeluk Tuhan. Siang hari ini kau dapatkan. Nikmati pelukan Tuhan itu dalam hidupmu. Jangan berhenti. Ketika satu desakan itu keluar dari hatimu, keluarkan untuk menyembah Tuhan. Keluarkan semua beban-bebanmu. Pulang dari tempat ini. Kepakkan sayapmu bersama dengan Tuhan. Terbang tinggi seperti Raja Wali. Itu dia perjumpaan dengan Tuhan akan membuat kau berani untuk bertindak. Perjumpaan dengan Tuhan akan membuat engkau bergerak dengan imanmu. Pulang dengan kebanggaan. Pulang dengan kebanggaan. Setiap saudara ketika kau angkat tangan di hadapan Tuhan, angkat wajahmu, lihat Yesus. Kebanggaan sebagai anak kerajaan Allah ada padamu. Jangan berhenti, jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan karena musik kau menyembah Tuhan. Karena rohmu ingin menyembah Tuhan. Sampai ada kelepasan di dalam rohmu. Sampai ada kelepasan di dalam rohmu. Alami kemuliaan Tuhan. Alami pemulihan. Alami kasih sayang Tuhan. Alami kedahsyatan Tuhan. Waktunya segera tiba dalam hidupmu. Waktunya segera tiba dalam hidupmu dan saya. Haleluya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa
Katakan. Sanggup pulihkan Amin. keadaanku. Katakan dengan imanmu. Dalam tanganmu. Seluruh hidupku, apapun yang terjadi, tak akan ya, goyah. ya, berseru dan goncangkan surga, goncangkan neraka, supaya musuhmu tahu bahwa Tuhan ada bersamamu. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup. Terjadi dalam nama Yesus aku berdoa. Tidak ada satu orang pun di tempat ini yang akan dilewatkan. Tahun ini terjadi seturut dengan iman kami. Terjadi seturut dengan iman kami. Terjadi seturut dengan